menjalankan tugas negara, bertemu dengan Sekolah Penggerak Pesisir Barat. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, potensi pendukung dari wilayah kita di Pesisir Barat, salah satunya adanya kurikulum yang diterapkan sekarang. Kemudian lingkungan sekolah yang kondusif, kemudian adanya kepala sekolah, guru, dan komite sekolah, serta siswa, kemudian pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang merupakan pendukung dari pembelajaran siswa yang berpusat pada siswa. Kemudian tantangan yang dihadapi menurut kelompok kami ini, menurut kelompok kami, entah benar atau salahnya kurang tahu, yang jelas kelompok kami ini. Yang pertama, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran berpusat pada siswa, yang pertama, pola pikir atau mindset baik kepala sekolah, guru, dan komite yang pada saat ini masih perlu diperbaiki agar bisa merubah ke yang lebih baik. Kemudian adanya perubahan lingkungan yang begitu cepat, ya, baik lingkungan secara budaya maupun lingkungan secara fisik. Kemudian kurangnya sarana prasarana pendukung di sekolah yang memungkinkan untuk terjadinya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, kemudian tantangan yang paling berat yaitu beradaptasi dengan kurikulum yang terbaru ini. Nah, ini bagi guru merupakan tantangan yang terberat. Nah, menurut kelompok kami, solusinya itu yang pertama, guru maupun kepala sekolah maupun pihak-pihak terkait di dalamnya itu harus mengubah pola pikir atau mindsetnya supaya pembelajaran bisa menuju pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian kalau selama ini pembelajaran berdasarkan pada buku, nah solusi dari kami ya, itu yaitu memanfaatkan lingkungan sekolah secara maksimal, sehingga guru harus membuat perencanaan yang lebih bagus disesuaikan dengan lingkungan sekolah. Kemudian perlunya kerjasama dan kolaborasi antar pelaksana, perencana, dan penentu kebijakan pendidikan secara nasional agar lebih terwujud pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian kepala sekolah, guru, termasuk pengawas sekolah harus berpikir cepat, harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman, mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi selama ini. Nah, itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1, yaitu saya dan Pak Suhaidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ibu Yeni selaku tutorial atau fasilitator yang ahli pada hari ini yang saya muliakan dan kami banggakan. Rekan-rekan saya pengawas TK, SD juga yang kami hormati, dan rekan-rekan dari tim yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat yang sempat hadir pada hari ini untuk pelaksanaan, artinya kita dalam pertemuan tentang lokakarya juga yang kami muliakan. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan tentang pemetaan potensi dan tantangan. Di sini kelompok kami yaitu mengenai pemetaan potensi dan tantangan. Salah satu potensi pendukung yang kami ambil yaitu mengenai halaman sekolah yang memadai, berhubung tempat kami yaitu pendampingan selaku pendamping sekolah penggerak, ya kebanyakan sekolahnya di atas pegunungan atau daerah perkebunan yang di tempat atau di Translok sana, yaitu terutama SD 29 dan SD 45. Nah, jadi itu salah satu faktor pendukung yang akan kami jadikan sebagai tolak ukur atau pemetaan
pengembangan potensi di sini, yaitu mengenai halaman sekolah yang cukup memadai, kemudian keluarga sekolah, ya terutama kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan kita juga selaku pengawas itu termasuk dalam ruang lingkup daripada keluarga sekolah. Kemudian dalam kesempatan ini mengenai tantangan yaitu terutama orang tua yang kurang peduli terhadap tentang daripada anaknya karena kesibukan dari masing-masing orang tua, yaitu bekerja mencari nafkah. Dan maklum juga mengenai tantangan karena daerah pedalaman atau daerah pegunungan yang masih jangkauan transportasi masih agak kurang, kemudian listrik juga belum masuk. Nah, apalagi sinyal yang agak terputus itu daerah pedalaman yang tempat kami pendampingan di SD 45 sana. Kemudian solusi tentunya karena kurang kepedulian orang tua, sehingga solusinya adalah pendekatan oleh guru kepada orang tua, ya, kepada orang tua murid. Bagaimana supaya orang tua murid itu ada kepedulian sehingga timbullah kepedulian orang tua murid untuk menjadikan potensi, ya, menjadikan belajar murid di sekolah, karena setelah adanya pendekatan oleh guru di sekolah tempat yang kami bina. Itu aja. Iya. Nah, jadi demikianlah sekedar untuk penjelasan mengenai pemetaan potensi dan tantangan yang kami hadapi di tempat binaan kami masing-masing dari kelompok 2. Nah, itulah sebagai hasil karya kami berdua selaku kelompok 2, yaitu Ibu Dr. Randa Rosmiati dan Bapak Maurazi SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Profil pelajar Pancasila. Jiwa Merdeka. Jadi istilahnya apa kira-kira langkah dari Merdeka ini? Kita pembentukan komunitas diskusi di 2 sekolah, TK Negeri 1 Krui dan TK Negeri Pesisir Barat. Masih pembentukan komunitas Gerak cepat, tindak lanjut dari rencana aksi komunitas visi oleh pengawas sekolahnya, ya. dengan air. Oke.